Pernah nggak? Kamu merasa sudah melakukan segalanya untuk berhemat. Udah mati-matian hidup hemat, berusaha memangkas setiap pengeluaran, menahan diri dari godaan diskon dan gaya hidup mewah. Tapi saldo rekening tetap aja lenyap di akhir bulan. Rasanya seperti ada yang salah, padahal sudah berjuang sekuat tenaga. Gue juga sering ngerasain. Frustrasi banget kan? Udah catat pengeluaran dengan teliti, setiap receh diperhitungkan. Pakai aplikasi canggih untuk mengatur anggaran, berharap bisa mengontrol keuangan dengan lebih baik. Buru promo dan diskon besar-besaran, merasa pintar karena berhasil mendapatkan harga miring. Tapi uang tetap aja habis. Entah kemana perginya. Kok bisa? Apa yang salah? Ternyata bukan soal niat hematnya saja yang perlu diperhatikan, tapi cara kita berhemat yang sering keliru dan tanpa sadar menjebak diri sendiri. Banyak kebiasaan yang kelihatannya irit dan bijak secara finansial, malah bikin boros dan menguras dompet tanpa disadari. Di video ini, gue bakal bongkar jebakan-jebakan hemat yang sering kita lakukan, yang justru bikin dompet makin tipis, dan tabungan nggak kunjung bertambah. Yuk, kita bahas bareng. Siap untuk mengubah cara hematmu? Diskon, dua suku kata yang bisa membuat mata berbinar dan dompet bergetar. Seringkali, diskon menjadi jebakan yang sangat efektif. Kita semua suka merasa mendapatkan penawaran terbaik, tapi waspadalah. Awalnya niatnya cuma beli sabun, kebutuhan dasar yang memang sudah habis. Kita masuk toko dengan daftar belanja yang jelas. Tanpa sadar, malah keranjang penuh barang diskonan yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Tiba-tiba, ada promo beli 2 gratis 1, atau potongan harga besar-besaran. Logikanya, wah lumayan, hemat sekian ratus ribu. Kita merasa pintar karena berhasil memanfaatkan kesempatan emas ini. Padahal, kita sedang terjebak dalam ilusi penghematan. Padahal kalau barang itu sebenarnya nggak kita butuhkan. Itu namanya buang uang, bukan hemat. Uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Akhirnya, pengeluaran malah membengkak tak terkendali. Anggaran bulanan yang sudah disusun rapi jadi berantakan. Semua itu karena kita tergoda untuk beli banyak barang murah yang sebenarnya nggak penting dan akhirnya menumpuk di rumah. Jadi, sebelum tergoda iming-iming diskon yang menggiurkan, coba tarik napas dalam-dalam dan tanya pada diri sendiri. Ini beneran butuh? Atau cuma lapar mata sesaat? Jangan biarkan diskon membutakan mata dan menguras dompetmu. Menabung di awal bulan itu bagus. Tapi tanpa rencana, tabungan sering jadi korban pengeluaran dadakan. Begitu ada godaan atau kebutuhan mendadak, tabungan langsung dicomot. Akhirnya, niat nabung cuma jadi wacana. Kuncinya, jangan cuma fokus nabung, tapi juga atur anggaran buat kebutuhan lain. Biar tabungan nggak jadi dana talangan darurat. Menabung harus dibarengi budgeting yang jelas. Kartu kredit menawarkan kemudahan dalam setiap transaksi. Dengan sekali gesek atau tap, pembayaran jadi lebih praktis dan cepat. Tapi kemudahan ini juga bisa menjebak kita hingga lupa diri dan kehilangan kendali atas pengeluaran. Karena prosesnya yang serba instan, kita jadi kurang merasakan saat ngeluarin uang. Akibatnya, kita jadi gampang gesek kartu kredit buat hal-hal kecil seperti kopi, sampai pengeluaran besar yang sebenarnya kurang diperlukan. Lalu, tagihan bulanan pun datang. Saat itulah kita baru deh pusing 7 keliling. Ternyata kopi-kopi kecil yang sering dibeli dan belanja iseng yang terlihat tidak seberapa itu, tanpa disadari numpuk dan berubah jadi utang yang menggunung. Ingatlah, kartu kredit itu hanyalah sebuah alat bantu transaksi, bukan sumber dana tak terbatas yang bisa digunakan seenaknya. Gunakan kartu kredit dengan bijak dan penuh perhitungan. Jangan sampai seluruh gaji habis hanya untuk membayar tagihan kartu kredit setiap bulan. Selalu ingat, gesek terus tanpa kontrol. Pusing kemudian menanti. Beli grosir memang kelihatan hemat. Tapi kalau barangnya nggak habis terpakai, malah jadi mubazir. Stok numpuk, barang kedaluarsa, atau bosan sebelum habis. Uang pun terkunci di barang yang nggak terpakai. Beli banyak hanya kalau yakin bakal habis dipakai. Kalau nggak, itu cuma menumpuk calon sampah di rumah. Hemat itu bukan soal kuantitas, tapi kualitas belanja. Tips hemat di internet banyak banget, tapi nggak semua cocok buat semua orang. Ikut semua tips tanpa filter malah bikin stres dan nggak konsisten. Akhirnya, pengeluaran tetap nggak terkontrol. Pilih tips yang relevan dan sesuai gaya hidup. Personalisasi itu kunci. Hemat yang efektif itu yang bisa dijalani, bukan yang bikin hidup makin ribet. Jadi, hemat itu soal cerdas ambil keputusan yang tepat, bukan sekadar nahan pengeluaran dan bikin diri jadi tertekan.
Belajar dari jebakan-jebakan tadi, kita bisa lebih bijak kelola uang tanpa stres berlebihan. Punya pengalaman hemat yang malah jadi bumerang buat kamu? Share di kolom komentar. Yuk, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.